Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi, kali ini saya mau unboxing dan pemasangan head unit Android di mobil Splash. Head unit ini saya dapat di live salah satu e-commerce. Jadi ini harganya cukup murah, saya dapatnya di bawah 800.000. Mungkin setiap akun teman-teman berbeda ya. Dengan merek seperti ini merek random yang biasa dibuat oleh importir. Dan ukuran layarnya 9 inch, secara speknya 4 GB RAM-nya dan internal memorinya di 32 GB. Oke, apa saja isinya seperti biasa. Ini adalah perkabelannya dari kabel audio serta 2 unit soket USB. Kabel audionya kita dapat 2 biji di sini ya. Nah, ini kabel untuk audionya, kabel-kabel input, output dan subwoofer. Dan kita juga dapat nih antena GPS-nya. Serta yang pasti kita dapat free kamera reverse untuk kamera mundurnya. Jadi seperti ini, tipe yang sekarang kamera mundurnya itu sudah AHD ya kalau nggak salah. Dia sudah tidak memakai LED lagi. Untuk tipe Android yang dulu kan biasanya pakai LED 4 buah di sisi samping kamera mundurnya. Dan yang terpenting kita juga dapat soket. Ini soket powernya ya. Jadi soket speaker, soket power 12 volt, semuanya ada sini. Kita dapat 2 pieces. Nah, untuk lebih gampangnya teman-teman beli aja yang sudah PNP dengan mobil masing-masing. Cari saja soket Android misalkan ke Avanza, ke Suzuki atau ke Honda. Tinggal ketikkan saja merek mobilnya. Maka teman-teman akan dapat yang PNP ke mobil tanpa potong-potong kabel. Tinggal colokan soket ke head unit Android dan colokan ke kabel bawaan di mobil. Nah, seperti ini penampakan head unit 9 in Androidnya. Untuk ukuran 9 in adalah diagonal ya, dari ujung ke ujung. Dan untuk packagingnya sesederhana ini, hanya terdapat busa di dalamnya. Untuk tipe Android yang seperti ini sudah terdapat fan di belakangnya, jadi lumayan membantu untuk pendinginannya. Dan untuk mempermudah pemasangannya, di sini saya juga membeli frame untuk head unit Android spesial untuk mobil Splash. Jadi ini dengan harga di bawah 100.000 kalau nggak salah. Link pembeliannya juga nanti saya akan cantumkan. Nah, jadi bisa PNP seperti ini dan tampilannya juga pasti lebih rapi daripada kita menggunakan bracket bawaannya si head unit Android ini. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke proses pemasangannya. Video saya percepat supaya tidak terlalu memakan banyak waktu. Nah, ini dia soket PNP yang saya ceritakan tadi. Yang biru ini langsung ketemu dengan soket bawaan di mobil. Sedangkan yang untuk hitam ini masuk ke head unit Android. Jadi PNP tanpa potong-potong kabel sama sekali. Kecuali teman-teman menambahkan untuk power audio atau kamera mundur, nanti akan langsung disambung ke head unit Androidnya. Ini untuk pemasangan frame head unit Androidnya seperti ini. Jadi dia terdapat 2 bagian. Yang bagian depan itu langsung menempel di sisi belakang head unit Androidnya. Dia berfungsi sebagai frame Androidnya sekalian. Dan di sini juga sudah terdapat 4 buah baut untuk ditanamkan. Sedangkan untuk bagian kedua, yaitu di sisi frame belakangnya, ini kita langsung kaitkan dengan besi frame bawaan untuk head unit dari mobil. Nanti tinggal kita masukkan saja langsung ke bracket yang sudah ada di dashboard. Nah, seperti ini. Dan terakhir tinggal kita bautkan di sisi kanan dan kirinya, yaitu sebanyak 4 buah baut bawaan si dashboard. Nah, di sini juga saya membeli steering switch yang tipe universal. Ini yang wireless ya, yang menggunakan baterai, dan ada receiver juga transmitternya. Untuk pemasangan receivernya juga cukup mudah, sudah ada di buku petunjuknya atau di buku panduannya. Kabel merah kita pasangkan di ACC. Kabel hitam kita pasangkan di negatif, dan kabel warna putih kita pasangkan di soket K1. Nah, di situ sudah tertera K1 itu biasanya berwarna orange. Cuma jangan keliru, orange itu ada 2, ada untuk illumination sama K atau steering switch. Kita pakai yang tulisannya K. Nah, untuk antena GPS ini juga jangan lupa kita pasang, kalau bisa letakkan di sisi atas atau kita masukkan ke dalam pilar supaya posisinya si antena ini berada di sisi paling atas. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan soket ke head unitnya. Pertama kita pasangkan dulu soket audionya. Soket audionya seperti ini, dia posisinya soket paling panjang warna putih. Di sana terdapat in, out,
audio, dan subwoofer. Selanjutnya soket untuk USB. Di sini ada terdapat 2 buah persegi, yang agak besar dan yang agak kecil. Kita sesuaikan saja dengan head unitnya. Jadi tidak mungkin tertukar karena memang sudah disesuaikan, masing-masing soket memiliki bentuk yang sesuai antara male dan female. Dan pastinya untuk soket USB 1 dan 2 ini bersebelahan ya, antara kiri dan kanan atau kanan dan kiri, tidak mungkin berjauhan. Nah, selanjutnya ini soket untuk kamera mundur, dia berada di soket paling terakhir, dia bentuknya agak panjang juga. Nah, ini seperti ini penampakannya. Dan jangan lupa soket hitam kecil ini berfungsi untuk konektor fan-nya. Jadi dia disambungkan di sisi soket audio. Dia terdapat soket antara male dan female, nanti kita tinggal sesuaikan. Tinggal kita tancapkan. Nah, berikut juga soket antena GPS-nya, dia tipe drat seperti ini. Dimasukkan dan diputar ke kanan sampai kencang. Nah, ini dia soket power dan speakernya yang PNP, plug tinggal masukkan, beres. Tidak ada sambung menyambung untuk soket powernya. Nah, karena di sini soket radio yang paling pendek, jangan lupa dipasang di sisi terakhir ya. Paling terakhir dia pasang. Jangan lupa, karena kalau sudah, biasanya nih hal yang paling terlupakan yaitu antena radio. Nah, karena saya menggunakan frame tambahan yang PNP untuk mobil saya, jadi pemasangannya gampang. Di sisi terakhir tinggal kita tekan sampai klik seperti ini ya. Nah, sebelum finish kita set dulu untuk si steering switch-nya seperti ini, model steering switch-nya. Yaitu nanti kita tinggal buka di menu pengaturan, di sana terdapat pengaturan untuk steering switch. Tinggal kita pelajari seperti mengatur steering switch pada umumnya. Nah, ini dia sedikit review untuk steering switch-nya. Bagian lingkaran terluar itu bisa kita putar ke kanan atau ke kiri, dia berfungsi sebagai volume up dan volume down. Oke, ini dia sudah terpasang remote steering-nya. Nah, seperti ini dia ada backlight-nya ya kalau diputar. Nah, ini ya. Kalau dipencet dia ada backlight-nya warna biru. Dan untuk baterai, nah di sini dia pakai baterai karena dia wireless. Dia pakai baterai jenisnya seperti ini. Kita tinggal tarik ke samping. Tipenya ini tipenya CR2025. Aduh, maaf, kurang. CR2025 ini baterainya gampang banget dicari di toko jam. Tapi saran saya jangan beli toko jam, pasti harganya pasti mahal. Belinya di supermarket aja mungkin. Dan ketika dia diganti baterai, dia tidak akan tidak akan reset, dia tetap bisa dipakai. Nah, untuk untuk fungsinya seperti ini, tergantung cara kita setting. Nah, untuk ke kanan dia akan volume up ke kanan, itu terlihat di sana di monitor, volume up ke kanan. Ke kiri dia volume up ke kiri. Nah, ini tombol telepon ini saya gunakan untuk tombol play, jadi bisa play seperti ini. Nah, ini untuk pause, pencet lagi, dan ini untuk kembali. Nah, ini untuk kembali, ini untuk next ke kanan. Nah, itu next. Ini previous ke kiri. Ini untuk pindah mode sepertinya ya, CRC ya. Nah, ini untuk pindah mode, mau kita ke mode apa. Nah, untuk cara settingnya setiap head unit beda-beda, tapi kurang lebih hampir sama. Oke, kita masuk ke car setting. Kalau di Android tipe ini dia pakainya di enter SWC getting interface. Switch steering control. Oke, kita klik OK. Nah, di sini untuk learning kita coba ya. Kita reset dulu nih karena kita sudah coba tadi. Oke, kita perjelas ya di sini ya. Oke, seperti ini. Kita learning saja. Nah, ini learning. Pertama untuk di Android, head unit Android, caranya cukup gampang. Maaf, tripodnya agak susah. Pertama, kita sudah masuk ke menu ini, kita pencet aja tombol yang mana yang kita mau option. Misalkan volume, ini volume up, volume plus. Kita pencet di sini dan arahkan ini tombol mana yang mau kita pakai sebagai volume up. Contohnya ini kita putar ke kanan, dia jadi volume up. Nah, tandanya jika berhasil dia akan seperti itu, ada indikatornya. Untuk volume down, untuk steering ini kita putar aja ke kiri. Nah, indikatornya sudah ada. Untuk next, kita pencet di sini next, kita pencet tombol sini next. Berhasil. Kita untuk previous kita pencet situ dan previous di tombol ini. Oke, karena saya tidak akan menggunakan tombol answer telepon karena tidak penting menurut saya. Jadi bisa saja saya fungsikan sebagai tombol lain. Contohnya di sini saya gunakan misalkan di tengah. Di tengah akan saya gunakan sebagai tombol
equalizer, ya kan, equalizer. Tinggal saya pencet Eki. Nah, kita pencet tombol tengah, dia akan jadi equalizer. Oke, tombol atas tidak akan saya gunakan sebagai angkat telepon. Saya akan gunakan di tombol play pause. Kita pencet play pause di sini. Tinggal dia pencet di atas. Nah, dia berfungsi. Oke, sekarang tombol bawah. Saya akan fungsikan sebagai tombol mungkin tombol kembali kali ya. Oke, contoh di sini tombol kembali. Kembali, kita pencet yang bawah. Nah, sudah selesai. Tinggal kita kembali saja. Nah, cara tahu berhasil atau tidak, coba kita putar ke kanan. Maka kalau dia muncul volume up, berarti berfungsi. Kalau kita putar ke kiri, harusnya dia volume down dan juga berfungsi di sana. Oke, seperti itu. Jadi worth it atau tidak? Menurut saya worth it karena harganya juga relatif murah. Nah, ini pasang di sini. Nanti akan saya pasang ya. Ini dia hasilnya pemasangan head unit Android 9 inch ya, yang mereknya ini apa? Car Entertainment System. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Ini jangan terkecoh, ini tampilannya yang sudah saya setup karena lumayan lama kalau tidak saya setup dari awal. Oke. Untuk speknya sendiri ini 9 inch dengan, saya lebih jelasnya saya lihat aja di device infonya. Menurut data spesifikasi, tapi saya tidak tahu ini benar atau salah ya. Koreksi kalau salah. Dengan tipe Android versi 13, memori RAM-nya yaitu di 4 GB dan storage internal memorinya di 32 GB. Oke, seperti itu. Ini kanal info dan segala macamnya. Untuk harganya sendiri saya dapat di live TikTok kemarin di harga Rp750.000. Mungkin harganya beda-beda tergantung akun teman-teman sekalian atau mungkin tergantung hoki, saya kurang paham. Oke, untuk ininya di sini untuk USB-nya saya masukkan ke laci seperti ini, belum saya rapikan. Ini ada 2 piece. Terus itu, dan untuk fiturnya standar ya, standar ala-ala car Android Cina pada umumnya. Oke, app-nya di sini. Di sini untuk yang mungkin yang tahu channel saya ini, sebelumnya saya juga sudah pernah pasang di Suzuki Splash ini head unit Android, cuman kebetulan sudah rusak karena sudah lama saya pasang dan sering kena sinar matahari. Itu rusak di bagian LCD-nya, tapi saya sudah perbaiki, cuma sudah tidak worth it lagi karena memorinya yang kecil, yaitu masih di 2 GB untuk RAM-nya. Oke, seperti ini fiturnya. Biasa, seperti biasa ada YouTube. Dan untuk spesialnya ini dia punya fitur fan. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi di sini dia punya fan-nya bisa dinyalakan dan dimatikan. Dan ini saya setting always on, jadi dia akan selalu hidup di saat mobil dihidupkan. Seperti itu. Bisa juga dimatikan, bisa juga mengikuti temperatur seperti ini. Mungkin kita bisa hidupkan dia di saat suhu misalkan di 70 derajat. Bisa, jadi sekarang kondisi fan-nya akan mati. Itu sih fitur tambahannya. Dan ini juga sudah saya pasangkan steering switch. Nah, ini tempelan ini. Dia akan lumayan ada backlightnya, harganya di bawah 100.000. Nah, ini fungsinya saya kurang ini ya. Itu apalagi ya, standar ya head unit Cina pada umumnya. Layarnya juga smooth. Tidak ini. Dan di sini juga bedanya dengan yang dulu, di sini ada temanya. Nah, temanya ada banyak sekali pilihannya, bisa teman-teman coba. Oke. Dan untuk fitur standarnya ya seperti kendaraan pada umumnya. Ini bisa YouTube yang disukai orang-orang ya. Ini bisa YouTubean. Kita bisa nyalakan YouTube di sini. Kok offline ya? Apa saya matikan ya? Sebentar. Ternyata hotspot saya barusan mati. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada fitur backlightnya juga. Nah, saat lampu dinyalakan, dia menyala di sisi ini. Itu bisa disetting untuk kedudukan layarnya. Untuk, ini coba di NCS sound-nya. Seperti ini. Oke. Suaranya lumayan sih.
Oke, seperti YouTube-nya seperti ini. Untuk equalizernya seperti ini ya, yang saya nyalakan lewat remote ya. Nah ini seperti ini, balance-nya ini. Nah, ini ikut juga suara di tengah. Ketika kita suara apa ini? Ada Google. Oke. Kita masuk ke YouTube lagi. Lag ya. Ini untuk RAM 4 GB menurut saya tidak benar-benar asli 4 GB ya. Lihat. Nah, ini hidup di bagian depan saja. Kalau ini balik lagi, saya balance-nya saya letakkan di tengah saja ya. Oke, di tengah. Dan untuk front, right, front, nah ini bisa diatur, kita mau sebelah kiri, di sebelah kanan, passenger di belakang, full di tengah bisa. Terus untuk settingan subwoofer harusnya ada di sini ya. Ini ya, subwoofer ada juga. Jadi kita bisa set juga subwoofernya, karena di belakang kebetulan konektornya juga ada untuk subwoofer, bisa kita atur. Oke. Suaranya juga menurut saya lumayan ya. Oke. Nah, dan ini posisi ini frame. Nah, framenya seperti ini ya, frame include untuk ini frame yang include yang saya beli untuk Suzuki Express seperti ini jadi tampilannya. Nah, dia tidak mengganggu ini, karena kalau tidak pakai frame ini dan kita pasang tempel seperti ini, dia akan mengganggu si frame ini lumayan mahal nih kalau patah. Jadi usahakan ya supaya tidak patah. Gitu. Oke, kurang lebih gitu aja ya teman-teman. Kalau mau di review nanti akan saya buatkan video reviewnya. Ini sementara untuk video pemasangannya saja, lumayan lama ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli head unit murah, harga di bawah 800.000 ini. Menurut saya sangat worth it untuk dibeli. Cuma untuk sound experience-nya ya standar lah ya, jangan mengharap lebih seperti Pioneer, Kenwood atau head unit mahal lainnya, karena mengingat harganya juga murah. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Thank you. Jangan lupa bantuannya, dukungannya, subscribe dan like dan komentar di channel ini. Thank you. Bye bye.